Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini sudah yang keempat dan tema kita diangkat dari Wahyu pasal 21 ayat 5 yang mengatakan Aku akan membuat segala sesuatu baru. Jadi kita sudah bahas bahwa baru dalam pengertian belum pernah digunakan, sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Baru dalam pengertian itu juga bukan berarti sesuatu yang tidak selalu sesuatu yang enak gitu ya. Karena dalam kasus Ayub, Tuhan juga melakukan sesuatu yang baru, dalam arti mengizinkan, ya, merancang lah ya Ayub untuk mengalami hajaran, pembentukan, serangan iblis, ya, serangan orang-orang jahat, hancur seluruh hidupnya kelihatannya ini. Tapi itulah cara Tuhan, ya, ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Dan Tuhan memulihkan sebenarnya, bukan memulihkan, membuat sesuatu yang baru dalam arti suatu peningkatan. Baik pengenalan Ayub akan Tuhan, tadinya Ayub 42 ayat 5 itu tadinya Ayub mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja, tapi sekarang dia mengenal Tuhan dengan matanya sendiri setelah pengalaman itu. Dan Tuhan juga melakukan perbuatan yang baru dengan melipat gandakan milik Ayub, ya, anak-anaknya sebagainya semua. Ini suatu tindakan yang baru, ya, perbuatan Tuhan yang baru. Nah, itu bukan rancangan iblis, kita sudah bahas itu. Kita tidak punya Alkitab, tidak punya konsep dualisme. Seperti agama Zoroaster yang di Iran itu kita sudah bahas itu. Mereka punya konsep dua Tuhan lah. Yang satu terang, yang satu gelap, yang satu baik, yang satu jahat, dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan sayangnya konsep ini sudah masuk ke dalam dunia kekristenan. Sehingga hampir semua orang Kristen saya rasa, ya, menganggap bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, berarti dia selalu melakukan yang baik, yang menyenangkan, yang memberkati dan sebagainya begitu, ya. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang buruk, malapetaka kayak COVID begini, itu iblis yang mengerjakannya, ya. Bukan rancangan Tuhan. Kira-kira begitulah konsepnya orang Kristen. Sebenarnya itu dualisme, ya. Itu dualisme dan sangat-sangat mengurangi kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan tidak berdaulat. Ya, padahal kita tahu Adam pun jatuh, ada rancangan Bapa sendiri. Kita tahu dalam kitab Yesaya itu juga 45 itu sudah kita bahas ayat 6 sampai 7. Katakan akulah yang menciptakan gelap, aku menciptakan terang, menciptakan nasib mujur, nasib malang. Juga kita Amos pasal 3 ayat 6 itu juga sudah berbicara bahwa malapetaka itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang merancang dengan maksud, ya, ada satu maksud. Karena Tuhan itu melakukan sesuatu yang baru, selalu maksudnya supaya menggenapi rencananya. Karena rencana Bapa itu baiklah kita menjadikan manusia serupa, segambar dengan kita, dan cara Bapa melakukannya itu semuanya baru, semua baru, tapi tidak berarti yang enak itu saya bilang itu. Karena ini proses ini. Adam diproses dengan 2 pohon dan semua hamba Tuhan diproses sampai genap rencana Tuhan, semua manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia. Dan dengan cara dia lakukan, Tuhan lakukan sesuatu yang baru. Ya, tidak pernah Tuhan mereparasi atau bikin sesuatu yang atau kayak iblis merusak, Tuhan bagusin. Iblis merusak lagi, Tuhan bagusin lagi. Ini kayak Tuhan kayak bengkel yang saya bilang, tukang reparasi. Bukan. Kita sudah tahu bahwa iblis pun diciptakan oleh Bapa di sorga. Ya. Ya, itu sifat dasarnya binatang, Kejadian 3:1. Ular itu dia, iblis itu di Wahyu pasal 12 maupun Wahyu pasal 20 dikatakan ular itu ular tua, artinya ular yang disebut dalam kitab Kejadian itu adalah iblis. Jadi iblis dijadikan oleh Tuhan dengan maksud
Karena Tuhan perlu banyak alat, katakanlah begitu ya, untuk menggenapkan rencananya. Seperti ahli bangunan, dia butuh banyak alat. Nah, alat untuk menghancurkan ini, itulah dia si iblis itu. Dia budak daripada Tuhan. Nggak bisa berbuat apa-apa iblis itu. Cabut rambut saya satu helai ya. Nggak bisa. Iblis hanya bisa bergerak kalau Tuhan izinkan dia melakukan itu. Ya. Jadi kita adalah Alkitab tidak ada punya konsep iblis itu Lucifer yang tadi malaikat baik, memuji, atau dia berontak ya. Ini sangat merendahkan kedaulatan Tuhan, sangat merendahkan kemahakuasaan Tuhan ya. Jadi kita sudah bahas semua itu, kita masuk sekarang kepada Adam kita sudah bicara itu. Sekarang kita bicara Nuh ya, dan Abraham, dan akhirnya juga perjanjian baru ya, karena Tuhan selalu berbuat yang baru. Nah, kita sudah bahas Adam jatuh itu adalah rancangan Bapa, ada ayatnya di Roma pasal 8 19 sampai 21. Di situ jelas bahwa seluruh makhluk jatuh ke dalam alam kesia-siaan, alam maut, itu bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Bapa ya. Bapa melakukan sesuatu yang baru dengan memproses Adam dengan dua pohon itu. Dua-duanya mesti dimakan oleh Adam ya. Makanya nanti yang pohon kehidupan nanti dimakannya ketika Yesus datang ya. Nah, kemudian berjalanlah ini Adam dan Hawa ini punya anak Kain dan Habil. Kita tahu terus semakinlah Kain membunuh Habel. Terus Tuhan berikan lagi Set, seorang anak menggantikan Habel. Set punya ini keturunan yang bergaul dengan Tuhan. Ada Henok di sana dan sebagainya. Mereka ada di situ Enos ya, yang pertama kali orang memanggil nama Tuhan ya. Ini kita lihat di sini Enos, namanya Enos ini ya. Yang ya Enos, Set juga, dan anak itu dinamai anak Set langsung ke Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi keturunan Enos itu semuanya memanggil nama Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Tapi kalau Kain kita tahu karena dia sudah membunuh Habel, dia tidak mau, ya nggak bertobat lagi, itu dia berjalan menjauh dari Tuhan. Walaupun dia membangun peradaban manusia, tapi ini anak-anak keturunan Kain, ya keturunan yang tidak berkenan lah di hadapan Tuhan ya, karena umur mereka juga nggak ada yang disebut ya. Kalau umur Set, keturunan ini disebut. Kemudian terjadilah kejatuhan itu, kawin campur. Anak-anak Allah itu anak-anak keturunan Set kawin dengan anak-anak manusia ini. Ketika benih itu bercampur, makanya ada seorang yang mendapat kasih karunia, itu namanya Nuh ya. Itulah yang tidak melakukan. Nuh bukan orang sempurna, tapi dia tidak melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang di zamannya. Nuh punya istri dan 3 anak, Sem, Ham, Jafet, itu semuanya berasal dari keturunan Set ya. Karena Alkitab bilang Nuh tidak melakukan seperti kebiasaan zamannya. Nah, jadi Tuhan membuat sesuatu yang baru lagi. Ya, ketika manusia sudah merosot, katakanlah, bahkan ada istilah di situ Tuhan menyesal. Ya, menyesal dalam arti bukan kayak kita manusia menyesal karena ada sesuatu kejadian yang tidak kita rancangkan, bukan begitu. Ya, Tuhan merancangkan semuanya itu. Ya, karena Alkitab berkata, ini segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Jadi menyesal dalam pengertian Tuhan tidak berkehendak untuk manusia itu dalam kondisi seperti itu, campur ya, benih yang baik dan benih yang jahat. Maka Tuhan lakukan sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Itulah dia air bah. Tuhan pakai Nuh, seorang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, suruh bikin bahtera, ya, hanya 8 orang yang diselamatkan, Nuh dan istrinya, dan Sem, Ham, Jafet dan istrinya juga, 8 orang. Tuhan memulai sesuatu yang baru dengan menghapuskan yang lama. Nah, ini dia ya. Selalu emang begitu ya. Tuhan waktu generasi pertama Israel gagal, bersungut-sungut, berontak, Tuhan membuat sesuatu yang baru.
dengan menghapuskan yang lama ini, ya. Ketika Saul tidak taat, ya, Tuhan buat sesuatu yang baru dengan membangkitkan Daud. Ya, bahkan ketika Elia, hamba Tuhan Nabi yang luar biasa ini, ketika ini luar biasa ini, menghadapi 400 Nabi Baal, Nabi Asyera, bahkan 450 juga itu. Luar biasa itu, ya. Ditantang berhadapan begitu, ya. Tapi ketika diancam oleh Jezebel, itu Elia ketakutan, kabur dia. Sampai Tuhan tanya, apa kerjamu di sini, Elia? Itu artinya nggak ada kerjanya gitu, nggak Tuhan utus dia ke situ. Elia pada waktu itu dia malah membela diri kayaknya, ya, negatif sekali perkataannya. Orang Israel yang sudah meninggalkan engkau, mereka sudah mau bahkan aku akan dibunuh dan sebagainya. Tuhan bilang enggak semua. Ada 7.000 orang kusisakan, ya, yang nggak pernah sujud menyembah Baal. Kalau kita tahu juga itu ada Obadya itu, hambanya si Ahab itu, dia juga memelihara 100 nabi ketika Jezebel membunuh nabi-nabi Tuhan. Jadi Elia negatif dan Tuhan ganti, buat sesuatu yang baru. Dengan cara gimana? Ministri Elia disambung oleh ministri Elisa. Ya. Jadi intinya Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru. Memang kasih setia Tuhan juga, Ratapan pasal 3 mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap hari. Ya, jadi terus Tuhan melakukan yang baru sampai genap rencananya, ya. Dan dia betul-betul lah ajaib dalam, ya, keputusannya, agung dalam kebijaksanaan. Nah, ini air bah ini adalah suatu bentuk penghakiman, ya. Air bah itu yang menghapus seluruh generasi campuran, katakan, antara anak Allah dengan anak manusia ini, ya. Hapus. Ini penghakiman jangan dipahami secara sisi negatifnya aja. Karena penghakiman itu memang ada sisi penghukuman. Artinya apa yang ditabur orang, ya itu tuainya. Tapi penghakiman juga sesuai dengan Yesaya 26 ayat 9 dikatakan di situ, apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Coba dulu kita baca dulu, ya, ini, karena ini kalau menurut saya COVID juga itu sejenis penghakiman juga yang menyeluruh. Dengan maksud yang ini ada positifnya, makanya kita lihat dulu sebentar, ya. Yesaya 26 ayat yang ke-9, ya. Di bagian bawahnya, bagian B, ya, saya bacakan. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi penghakiman, katakanlah penghakiman air bah ini miriplah dengan penghakiman COVID, ya. Tujuannya ini sesuatu yang baru, sangat baru sekali, ya, Tuhan kerjakan. Nggak pernah lagi Tuhan bikin air bah itu. Dan kalau nanti dia bikin air bah lagi, berarti perbuatannya sama, bukan baru lagi. Karena Tuhan nggak pernah bikin yang dua hal yang sama, ya. Nggak. Alkitab bilang itu baru, terus lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi COVID juga baru, sangat baru. Saya pun kaget ada pandemi atau bisa menyeluruh begitu, ya. Itu suatu perbuatan Tuhan yang baru, ya. Nggak peduli walaupun ada orang banyak ngomong, ini konspirasi, teori-teori begini-begini, kesalahan manusia lah, ini macam, kita nggak mau tahu itu. Kita bilang, aku yang melakukan itu, ya. Ciptakan terang, ciptakan gelap, nasib malang, nasib mujur, malapetaka atau bukan, itu Tuhan. Ya, dengan satu maksud, ya, agar manusia mengenal kebenaran. Kan melalui COVID sudah banyak orang mengenal kebenaran ini, ya. Walaupun ada krisis ekonomi akibatnya korban berjatuhan, ya, itu bagian daripada penghakiman Tuhan itu, ya, seperti itu, ya. Kayak air bah ini. Bumi kan tambah bagus itu setelah datang air bah itu. Karena bumi, kita bilang bumi menjadi rusak. Oleh apa rusaknya bumi? Ya oleh orang-orang yang enggak, yang baik ketemu jahat, ya jadi jahat. Kayak air kotor sama air bersih, ya. Coba bayangkan. Ini gelas air kotor, ini gelas air bersih. Coba lu dicampur. Hasilnya apa? Bukan air bersih, toh.
tapi air kotor, walaupun bisa dibilang setengah kotor, ya itu kotor juga. Jadi bumi rusak dengan bercampurnya anak-anak Allah dengan anak-anak manusia itu. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam arti memulihkan itu dengan menghapus, ya. Karena Tuhan itu bukan tukang reparasi. Ini makanya harus kita paham sekali. Dia enggak pernah, ya makanya saya nggak terlalu suka istilah memulihkan, ya. Gereja, ada banyak orang pemulihan gereja. Saya nggak suka istilah itu, ya. Gereja nggak dipulihkan dalam arti dikembalikan ke kondisi semula, ya. Tuhan bukan tukang reparasi. Kalau gereja mulai sudah jatuh, toh, Tuhan mulai yang baru dengan cara apa? Memanggil para pemenang. Ini nanti kita bicara juga ini sedikit ini, karena banyak orang kita kembali kepada gereja mula-mula. Tuhan nggak mau buat itu. Tuhan bergerak terus. Gereja sudah gagal, oke, Tuhan bikin para pemenang. Nanti dengan para pemenang inilah Tuhan akan kerjakan pemulihan sesuatu yang baru itu sampai akhirnya langit dan bumi yang baru. Jadi nggak ada mundur-mundur reparasi, yang nggak ada itu, ya. Tapi kalau orang mau pakai istilah pemulihan, ya silakan aja dengan pemahaman seperti itu. Jadi ketika datang penghakiman air bah, manusia mengenal kebenaran dan bumi menjadi lebih bagus lagi. Mulailah dengan istri anak-anaknya itu bikin mezbah persembahan. Wah, Tuhan mencium bau harum dari persembahan itu, dan Tuhan berjanji, ya, tidak akan lagi membuat air bah itu. Karena memang ini pun prinsipnya, ya, dia kalau dia melakukan lagi sama, ya itu melanggar prinsip I will make all things new. Jadi nggak mungkin Tuhan bikin lagi, ya. Nah, tapi kita tahu ceritanya, Nuh itu ya punya anak Sem, Ham, dan Jafet. Ham ini ya ketika ada telanjangan itu, Ham melihat dan melaporkannya. Ada juga yang menginterpretasikannya begini, karena Alkitab itu kalau melihat aurat itu, kitab Imamat itu artinya dia bersetubuh begitu. Barangkali ya si Ham ini melakukan incest gitu, ya. Dengan ibunya, bersetubuh dengan ibunya. Barangkali begitu. Itu salah satu tafsiran. Ada apapun juga tafsirannya, pendeknya Nuh mengutuk Ham, akhirnya Ham ini punya anak Kusi punya anak Nimrod. Dan Nimrod inilah orang yang pertama-tama kali berkuasa dalam arti pengertiannya, bukan orang yang pertama-tama memberontak di hadapan Tuhan. Yang namanya Nimrod itu artinya tegar, mentang, ya. Dan dia membangun satu kerajaan yang melawan Tuhan, cari nama bagi dirinya sendiri. Ini dia Nimrod. Dan dia mengajak orang memberontak semuanya, ya. Mereka datang ke tanah Sinear, tanah datar, bangun Babel, ya, menara. Tuhan hancurkan. Dengan itulah caranya Tuhan buat sesuatu yang baru. Kadang-kadang ya ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Kita nggak sangka-sangka cara Tuhan itu. Siapalah yang sangka, ya? Karena dengan kesatuan bahasa, kesatuan komunikasinya mantap, dan Nimrod ini seorang yang katakanlah motivator atau bahkan semua, bahkan makanya kan berarti ya kalimatnya yang membangun itu kerajaan itu Nimrod. Orang-orang yang berkuasa itu Nimrod, satu orang, tapi mereka semua bisa bilang begini, baik, marilah kita bangun menara, marilah kita itu. Jadi Nimrod ini seorang yang jago dalam menyampaikan tujuan, misi, dan visinya yang tadinya pribadi sehingga menjadi kita. Makanya Tuhan bilang ini kalau udah kita ini pasti jadi. Kompak, satu seluruh bumi itu kompak mau bangun kerajaan tentang Tuhan. Terus Tuhan bikin sesuatu yang baru, sangat sederhana sekali kelihatannya. Hanya dengan bahasanya kacau aja sudah. Nah, satu ngomong begini udah nggak ngerti lagi. Ini ngomong gini, Nimrod pun ngomong nggak ngerti lagi. Orang bingung udah. Pecah lah itu, ya. Menjadi kerajaan Nimrod pecah menjadi kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan yang biasanya kalau kerajaan zaman dulu satu kota, satu kerajaan, satu raja di situ, tapi juga ada berhalanya. Ya. Jadi kalau satu itulah jadi satu bahasa, ya. Karena bumi terbagi itu zaman Pelek itu, kalau dibilang bumi terbagi jadi bangsa ya, bangsa dalam arti bahasanya beda, terus rajanya beda,
kemudian berhalanya beda juga. Nah, pecahlah itu. Karena sebenarnya Tuhan menghendaki itu iman ya, dalam setiap dispensasi. Kalau dispensasi Adam, Tuhan ingin iman kayak Habel. Iman persembahan Habel itu berkenan karena iman. Kemudian nanti yang di zaman Nuh, itu iman juga ya. Tapi ini enggak. Karena terjadi itu akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang baru terus. Dan lucunya gini, tiap dispensasi itu akhirnya berujung kepada sesuatu yang baru, bentuknya penghakiman. Karena merosot manusia begitu. Dari Adam turun gagal ya, air bah. Itu sistem baru yang Tuhan bikin. Kemudian dari air bah ya, Nuh itu Nimrod, Babel dihancurkan bahasanya. Itu yang baru juga. Nanti dari sini Adam baru dipanggil Abraham ya. Dari kerajaan Nimrod yang pecah, Tuhan panggil Abraham supaya keluar dari negeri. Dari negeri itu artinya terutama dari berhalanya itu. Ya si Terah ini menyembah berhala, bapaknya Abraham ini. Menyembah berhala dia. Berhala di bangsa itu. Ur Kasdim ya, dia ininya. Dekat dengan Babel itu. Daerah Irak kalau kita lihat tuh. Jadi Tuhan panggil buat satu yang baru. Ini sungguh-sungguh luar biasa ini yang baru yang ini. Dengan cara memilih Abraham. Keluar kau. Aku mau bangun kerajaan. Yaitu melalui keturunanmu. Jadi kerajaan Mesias itu. Dan melalui kerajaan Mesias inilah seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Ini luar biasa. Selalu baru perbuatan Tuhan itu. Ya. Kagum saya udah. Tersungkurlah seharusnya kita ini ya. Selalu baru. Melalui kegagalan manusia, melalui serangan iblis, melalui macam-macam, tapi Tuhan terus bikin yang baru. Sampai kehendak dan rencananya genap. Oke lah, kita simpulkanlah dulu. Besok lagi lah kita sambung perjanjian baru. Ya barangkali mau singgung dari cerita Abraham, Ishak, Yakub boleh, tapi nanti yang utama kita ambil aja dulu perjanjian baru ya. Karena ini perbuatan Tuhan yang baru ini bisa yang bersifat kolektif ya, komunitas, dan yang general ya, yang misalnya kayak Nuh, Tuhan bikin perbuatan yang baru itu dengan air bah, itu kan general tuh. Atau Abraham yang dampaknya tuh ke seluruh bumi gitu ya. Covid itu seluruh bumi juga kan. Tapi ada juga yang Tuhan bikin sesuatu yang baru yang pribadi bahkan. Misalnya Petrus, Tuhan bilang, I will make you new things ya. I will make you a fisher of men. Tadinya engkau fisher of fish. Fish. Ya, penjala ikan. Tapi di Tuhan bikin sesuatu yang baru, penjala manusia. Nah itu pribadi. Ya, Tuhan bentuklah Petrus itu menjadi penjala manusia. Tuhan buat sesuatu yang baru dalam hidup Petrus pribadi. Jadi ada yang pribadi, ada yang kita bicarakan ini yang general ya. Yang general kita bicarakan ini. Kayak Daud itu tadinya gembala domba, cuma 2-3 ekor domba. Ya. Tapi Tuhan buat sesuatu yang baru dalam diri Daud sehingga dia menjadi gembala Israel. Wah, luar biasa, gembala satu bangsa. Alkitab bilang di Mazmur dengan kecakapannya dia menggembalakan itu. Oke lah, jadi kesimpulannya Tuhan bekerja melalui kegagalan-kegagalan manusia. Tuhan melakukan sesuatu yang baru melalui kegagalan-kegagalan manusia. Nah ini dia. Rencananya genap dengan cara Tuhan bikin sesuatu yang baru melalui atau karena atau apa istilahnya, melalui atau karena kegagalan, enggak, melalui kegagalan ya. Karena Adam itu dibilangkan kegagalan di situ. Campur dispensasi Adam itu terjadi campur kawin itu, kawin campur. Kegagalan itu tak Tuhan bikin sesuatu yang baru, air bah. Dispensasi Nuh terjadi kegagalan, sini Nimrod bangun kerajaan, tak Tuhan bikin lagi sesuatu yang baru. Ya. Dengan panggil Abraham. Nah, terus itu nanti, ya. Perjanjian lama nanti gagal, Tuhan bikin yang baru. Nah, ini yang lebih baik, makanya istilah Ibrani itu better, kata kuncinya,
lebih baik. Oke lah, ini kesimpulannya jadi bahwa Tuhan selalu melakukan sesuatu yang baru untuk menggenapkan rencananya, bahkan melalui kegagalan-kegagalan manusia. Inilah kesimpulan kita dulu ya. Besok kita sambung. Haleluya. Amin.